tapi jangan dengan manusianya. Bumi kasihan. Semoga bumi mengasihani kita semua. Selamat menyaksikan. Haruskah ku jadi Tuhan? Apa kau percaya kau kasih
dia. Ya. Lagi memperbaiki tiga teman ini. Alah, kerja di mana? Jika jangan kita saudara saudara saudara. Oh, dari ini. Ambil saja. Kalian tidak perlu membayar sewa tempat ini. Ini ada apa gerakan yang membuat kau sebaik ini, Petrus? Lumayan tuh. Kalau setiap hari seperti ini sih, lumayan juga. 3.000 rupiah dikali 300 motor. Sudah 1.100.000 tuh. Jangan berandai-andai. Ini hanya khusus untuk hari ini. Aku masih penasaran tuh. Apa yang membuat pada apa begini? Petrus, kalau orang tanya itu jawab. Ini masih Hari ini aku akan kencan dengan garis hujanku. Petrus, Aku tidak pernah main-main, Mak. Aku masih tidak percaya. Tidak apa-apa jika kau tidak percaya. Sebentar lagi, ketika dia datang ke sini, kau akan membaca syahadat dan beriman kepadaku. Memangnya seperti apa wanita itu? Tapi cantik dari kau, Rahmat. Dia cantik, pintar, anggun, pandai berbuat seperti aku. Punya bukti. Walau kaya, tas dan sepatunya tidak bermerek sama seperti kita. Sekali dia menjadikan orang pinggiran sebagai bahan studinya. tunggu. Jangan-jangan disiapa ke situ? Si Laras. Jangan mencapai dengan begitu. Sari, jangan panggil dia Laras. Sama saja, kan namanya Laras Sari. Tidak, tidak sama. Aku lebih suka memanggilnya sebagai bunga, yaitu Sari, daripada harus memanggilnya sebagai batang bambu, yaitu Laras. Satu lagi, aku tidak peduli
mau berkencan. Kalian tidak pulang. Wah, aku masih ingin tahu aja tadi. Baiklah, kuizinkan kalian di sini sampai garis datang. Setelah melihatnya nanti, kalian langsung pulang. Jangan lama-lama. Dia kan punya. Iya ya, aku tidak akan membodohkan teman. Ya kan Mon? Yoi. Ngomong-ngomong, ibuku kemana? Adikku juga tidak kelihatan. Kalian sudah melihat ibunya? Oh, Nah, Pak, kau tidak tahu kemana mereka? tidak. Iya, Pak. Tak kenal biasa. Tak bisa dirimu. Apa itu mainan cowok? Mainan kulit. Ibu, astaga, ibu dari mana? Cari uang lah. Bu, aku kan sudah bilang, ibu jangan bekerja. Biar aku saja. Aku ini anak ganti bapak loh. Kamu juga deh, Iya, ya. tidak akan berkeringat. Biarkan aku ini yang mengudara. Perempuan itu harus percaya pada perjuangan laki-laki. Ibu bosan di rumah. Butuh udara segar. Cari angin sambil cari uang. Kan lumayan. Cari uang ya cari uang. Tapi yang ibu lakukan ini sudah termasuk tindakan yang menipu loh. Menipu bagaimana? Sekalipun ibu mengamen, itu tetap saja mengemis. Ibu tidak boleh mempermainkan empati dan simpati orang lain untuk memberikan ibu uang dengan bayi bawaan ibu gendong ini. Yang salah sendiri. Mereka yang kasihan. Kok jadi salah ibu? Bumi ini semestinya kasihan pada kanan kita. Jangan minta kasihan pada manusia-manusia juga. Sudah ya Bu. Besok jangan mengamen lagi. Diam di rumah dengan Septi. Kalau ibu dengan Septi ini bekerja, bisa akan kita carikan pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Memangnya ada? Ada. Maksudnya teman yang memproduksi kopi racun. Satu kopi yang diracun dibayar 10.000. Wah, wah, wah. Pekerjaan bagus itu. Ibu mau. Kenapa tidak mulai malam ini? Malam ini dia mau bincang Bude. Ya Bude, pacarnya mau ke sini. Aku. Aku banget orang yang sendiri. Cantik tidak? lebih cantik dari Marla, lebih sempurna dari Purnama itu. Hai. Sudah boleh. Ibu mau mandi dulu. Oke.
Sudah dari tadi. Lumayan. Bahkan aku sempat mendengar perempuan itu tugasnya hanya harus percaya pada perjuangan laki-laki. Ayo, kau mendengarnya tadi. Mendengar dan mendengarnya. Rupanya kau memang sangat berprinsip masalah pekerjaan sampai-sampai ibu dan adik. Bukankah kau kesini untuk malam ini? Lebih baik bicara tentang kita lah daripada orang lain. Bagaimana studimu? Apa penilaian terhadap anak jalanan sudah selesai? Sedikit lagi, hanya butuh beberapa kali observasi. Lalu setelah itu, kau akan jalan kemana? Memangnya kalau aku jalan kemari kenapa? Bukankah katamu kita sudah terhubung hingga tak Kepribadian wanita yang memesona tidak boleh mengabaikan peran kita. Dalam buku The Little Sherlock Holmes 1905. Kau memang suka bertele-tele. Dengarlah dulu, aku belum selesai. Ya, lalu Kau gadis yang istimewa. Entah kenapa aku selalu tertantang untuk mengadu keberuntunganku setiap hari. Kapan aku akan melihatmu dari jauh? Kapan aku akan bertemu denganmu? Kapan aku akan bicara denganmu? Bahkan sekaligus di atas sedang purnama, kau tetap seistimewa itu. Aku yakin penilaianku tidak sudah kabur. sepertinya kau punya topik untuk malam ini. Pasti Apa? aku akan jadi sastrawan terkenal. Kau yakin? Seyakin aku menunjukkan niatku ini padamu. Di luar sana, banyak pujangga yang melahirkan banyak karya tanpa harus terkenal. Bahkan Hairil meninggal pun baru membekaskan ketenaran akan karyanya. Maksudmu, kau ingin aku meninggal di luar seperti Aini? Lalu karyaku bisa dikenal orang gitu? Bukan begitu. Padi tumbuh tak pernah berisik. Dia tumbuh begitu saja. Menua, memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Ketika sudah menjadi generasi yang bagus. Padi diputar berisik. Begitu katamu. Tapi aku ini adalah petir di tengah hujan. Dan karya-karyaku seperti kilat yang menyambar orang-orang tongkat di sekitar. Yang mereka tahu kalau mereka itu tidak seberapa dengan aku. Tumben kau di sini. Harus ada gejolak dalam hatiku agar aku bisa melakukan hal-hal yang bisa setara denganmu. Dengan jadi sastrawan terkenal, nantinya aku bisa populer dan memiliki daya jual. Aku bisa menjual karyaku dan menjadi kaya. Ibu dan adikku tidak perlu bekerja lagi. Dan kau akan membawa baik-baik dari Pak Pejabat untuk yang hebat selamanya. Hatimu ternyata lebih ambisius daripada isi kepala dari syair-syairmu. Kita sudah dewasa, bukan? Wajar kalau aku memiliki cara kawin. Jadi, aku dapat restu untuk mengikuti sayembara di sini. Boleh, tapi kau tidak boleh jadi sasaran centil seperti Hairil. Aku tidak suka. Kenapa malah tersenyum? Aku senang
puisi adalah peti. Entah peti kematian atau peti harta karun. Di sana bisa menyimpan luka, malapetaka, bahkan kebahagiaan hakiki. Puisi sama halnya dengan puasa. Sebagaimana kita menahan lapar, nafsu, dan dahaga, begitulah kita seharusnya menahan kata, nafsu, dan dahaga yang gampang congkak oleh kata-kata. Puasa dan puisi itu sama, jalan menuju Tuhan. Intinya, puisi itu sifatnya mengikat, sama seperti aku mengikat. Ikat saja berdua beringin itu, agar kau tak perlu melihat perangan di atas sana untuk memindahkan mata. Sikap manismu yang jarang seperti ini jadi buatku takut. Sekarang giliranku. Apa? Aku belum bisa cerita banyak, tapi pastinya doakan aku besok pagi. Pasti ku doakan. Pagi yang mana yang akan kau pilih? Jika bisa kumintakan, ambil saja semua pagi agar kau bisa mengatur kebutuhanmu setiap hari. Sedang siang, sore, malam tinggal mengikuti. Aku hanya sebagian yang menentukan dalam hari-hari. Kurasa kau memang layak saya dalam misi itu. Memang, aku kan sudah bilang begitu. Ada yang kau sembunyikan dariku, Nona? Tidak, Aku mengenalmu lebih baik daripada kau mengenal dirimu sendiri. mana bisa begitu? Bisa, ceritakan ada apa? Jangan bohong, Nona. Harusnya aku tidak cerita sebelum semuanya selesai. Jadi, kau akan menjadikan aku sebagai pengamat kisah, bukan teman dalam proses. Aku dapat panggilan dari salah satu kampus di Paris. Wow, berarti jurnal yang kau tulis menarik perhatian mereka. Iya, Bintang harusnya patuh untuk meredupkan sinarnya, agar kau bisa melihat bahwa sinar yang paling terang ada pada dirimu sendiri. Walau kau bukan bintang, bukan langit, aku akan bukan kesana rumah. besok. Kamu, Paris, Pak. Keren. Berapa lama? untuk beberapa waktu yang tidak bisa diperkirakan. Jadi niat kedatangan malam ini untuk menceritakan ini atau untuk berpamitan? Dua-duanya. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara membicarakannya. Sudah, kau sudah membicarakan hari itu padaku. Banyak takdir yang tidak bisa kita geser, Petrus. Aku minta maaf. Kau tidak perlu minta maaf atas pencapaian besar ini. Aku sebagai laki-laki yang mencintaimu bangga dengan prestasi, walaupun itu akan membuatku kehilangan bulan yang lebih indah dan bernama nantinya. Jadi, kau tidak takut. Batu kencang, batu kecil, batu besar, batu lapar. Apapun yang terjadi pada batu, biarkan Tuhan yang tentukan. Apapun yang terjadi pada kita, biarkan Tuhan yang tentukan. Pergilah. Terima kasih. Besok pagi buta, sebelum kau berangkat ke bandara, sempatkanlah ke sini
sini sebagai doa yang kusertakan di sana nanti. Baik, aku akan ke sini. Memilih pagi yang sempurna besok. Kau tahu, sekarang ini ada banyak gejolak dalam hati. Entah apa itu namanya. Aku, gejolak dalam hatiku itu adalah kamu.
Barangkali ada hujan yang airnya bisa menetap di sini. Barangkali ada roda yang tidak mau menggelindingkan di sana. Ya, barangkali saja ada mobil yang tidak melewati apapun untuk bisa sampai ke tujuan. Atau ada air yang tidak meninggalkan hulu untuk ke hilir. Mungkin. Bagaimana dengan matahari yang tidak perlu repot-repot terbenam untuk menghadirkan malam? Di ujung dunia mana kira-kira yang segini? Jika memang ada hal-hal yang seperti itu, kan ku minta kau juga begitu. Barangkali waktu kita yang sebegini bisa sedikit diperpanjang. Setidaknya tidak begini-begini saja. Sayangnya, barangkali sebegini adalah waktu terbaik kita untuk bercengkrama. Bukankah Tuhan selalu pas ketika memberi takaran? Aku tidak pernah berdoa buruk. Puisi ini hanya kesan. Pergilah. Sungguh. Yang jauh. Sungguh. Aku tidak pernah tahu sejauh apa langit itu. Tapi aku tahu mimpimu lebih jauh dari itu. Tidak sedekat aku. Tidak bisa memberikannya bagaimana nanti. Bagaimana sekarang adalah kamu dan aku adalah jarum jam yang berjalan mengantarkanmu dalam aku tidak bisa memberikannya. Kau yang bilang aku harus memilih menjadikanmu sebagai pengamat, saksi, atau teman berproses, kan? Dan aku memilih menjadikanmu teman dalam prosesku. Aku minta maaf harus pergi ketika kau hendak melangkah pada hal yang kau cita-citakan.
kalau pulang bawakan apa dan apple ya. Mana bisa? Kalau begitu bawakan jiwa yang meletakkan padamu. Akan dibawa pulang seluruh aku padamu. Di sana nanti semoga udara yang meliputimu menjadi bisik angin yang menenangkan, menyeret suara tarian daun dan berduka, dan gemaman jangkrik yang sedikit mengikatkan pada suara yang merdu ini. Aku pasti merindukan saja-sajamu. Petrus, aku pergi. Aku pergi, Petrus. Harusnya aku tidak membiarkannya pergi. Tapi laki-laki apa aku kalau mencegahnya untuk menjadi perempuan yang maju? Aku bukan pengamat idealnya. Aku harus mendukung apapun pencapaiannya. Aku bukan jadi siapa-siapanya. Mana bisa mencegahnya? Takdir mengusumpai sedih melawan hati, tak bisa mimpi-mimpiku mencoba tegak berdiri, padaku di hati, bersamaku tanpamu. Aku tidak akan mencari ini. Kamu memikirkan ini. Yakin kan? Kamu enggak? Tumben, biasanya paling makan. Kau takut karena kena tembakan istri karena kau jatuh ya? Ya, bukannya tidak ada saja. Kau bau ada yang galau. Semalam kau diputusin ya? Bukan yang baik-baik, yang kan tidak ada doa. Aku tidak suka berdoa terus. Aku hanya menyembah. Wajah seperti ini. Kenapa lagi kau
Yakin hanya undangan, bukan beasiswa. Tidak tahu. Main itu undangan, main itu beasiswa. Beritanya sama saja mengejutkan. Mendengarnya saja, aku ini tertelan ombak. Tumben, kemana Mbak? Sari pergi, malah aku deh. Ya, baik kita saja. Dia pasti tahu yang aku rasakan. Masa? Tunggu saja, dia pasti datang. Kau tahu? Semalam. Jauh, kontrakan. Kayaknya sih namanya guru pada larang. Sari. Berangkat mencari sama aja. Kacau, Pak. Doa yuk. Mar. Mar, kenapa kau cemburu? Jangan menggoda. Kau pasti tahu kenapa wajahku seperti ini kan? Sudah, aku mau cerita. Kau pasti tahu kan yang aku rasakan. Kau harus bantu aku. Baiklah. Ayo kita masuk ke dalam, biarkan mereka menghabiskan waktu berdua. Mumpung tidak ada orang ketiga ya kan? Waduh. Jangan lupa ya. Ketika senjanya mitos tersisa biru, air melangit, langit mengair, alam sedang berbohong, atau aku saja yang memang kenyataan. Kalau kau sudah ambil keputusan untuk rela ditinggal cita-citanya, seharusnya tidak ada yang perlu kau sesali. Aku tidak menyesal, Mar. Tapi sangat menyesal kan? Aku harus bagaimana? Petrus, kenapa kau harus repot-repot menunggu satu orang? Aku yang ada di sini rela mengisi kekosongan hatimu. Mar, hatiku sudah dibawa Sari ke Paris. Sekarang ini aku tidak punya hati lagi. Lagian, kita ini teman sejak kecil. Aku tidak harus pura-pura suka padamu. Karena kenyataannya, aku sudah anggap kau sebagai adikku sendiri.
Kau tahu, yang kulihat akan adalah kau. Sambil itu duniaku, tapi kau hanya bermain-main. Aku sudah bilang aku tidak bohong. Aku memang akan pergi ke Paris tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk ayahku. Bohong, untuk apa? Kenapa harus begitu? Sebagian menghilang karena lelah kecewa. Lelah dikecewakan. Bukan karena yang mengecewakan, tapi karena dirinya sendiri yang kurang bisa. Aku juga. Aku baru tahu kalau dari awal tidak ada yang berubah. Kita memang berbeda. Semuanya searah, bukan? Aku mencintaimu, sedangkan kau tidak. Aku peduli denganmu, sedangkan kau tidak. Aku kagum denganmu, sedangkan kau tidak. Selama ini yang kuucap adalah hati, sedangkan yang kau ucap adalah bualan. Apa aku pernah salah itu padamu? Benar katamu. Bukankah kita memang berbeda? Aku sangat mustahil untuk memilikimu. Ya. Kau tahu, ayahku akan membunuh semua pria bertato. Apalagi jika ia tahu ada pria bertato di terminal ini yang berani mendekatiku. Aku tidak ingin ia murka padamu. Dengan kau berbohong padaku, Tuhan yang membuka padamu. Pada kita, kau sendiri yang bilang akan menjadikan aku sebagai teman dalam proses. Matahari tidak punya teman. Dengan bulan saja ia bergantian. Ia hanya dapat tugas menghias pagi, melengkapi siang, dan memberi kesan saat kerja. Sudah. Memangnya matahari punya teman? Sejak kapan kau bisa berdalih dengan kata-kata Jangan seperti itu? kau mencintaimu. Aku tidak tahu. Cerita kita yang mana? Yang tega menari di atas cerita karangan dan bohongan. Hanya dengan cara aku pergi, aku bisa menjagamu, Petrus. Kutira, kau yang paling tahu. Tidak ada yang benci yang ingin keluar kebohongan. Aku akan terima apapun kecukupanmu tentang langkahku kali ini. Kurasa aku tidak pernah berambisi dari sesama. Menjadi pemilik lapak kami pertikaian ini sudah cukup bagiku untuk hidup seadanya. Seharusnya kau dari awal tidak datang. Biarkan aku bergemi dengan kata-kata dan bersaja sebagai wanita.